Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita pagi ini jumpa dengan mata kuliah antropologi kesehatan. Oke, kita lanjut. Jadi masih kelanjutan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas tentang implikasi aspek budaya terhadap keperawatan, membahas ini sebenarnya cuma kelanjutannya bagaimana nanti aplikasi langsung ketika di lapangan. Jadi ada asuhan keperawatan pekah budaya. Nah, ini ada artikel yang membahas tentang asuhan keperawatan pekah budaya. Jadi perawat itu harus memiliki kompetensi pekah budaya. Di kurikulum D3 juga itu sudah diharuskan perawat harus memiliki, lulusan D3 harus memiliki perawatan pekah budaya. Dan ini juga sudah direkomendasikan oleh PPNI, bahkan organisasi perawat seluruh dunia. Seorang perawat yang memiliki potensi kultural akan mempedulikan dan peka terhadap kebutuhan pasien. Jadi kita lebih care terhadap pasien karena kita mengetahui budaya-budaya dia. Karena tidak bisa dipungkiri ketika pasien datang atau klien datang ke rumah sakit itu membawa latar budaya masing-masing. Nah, apa yang terjadi jika perawat kurang memiliki pemahaman tentang kultural dari klien, maka akan banyak masalah yang muncul pada saat interaksi antara perawat dan klien. Jadi pekah budaya di sini paling tidak kita mengetahui klien ini asalnya dari mana. Ingat selalu Bapak tekankan untuk mengetahui asal budaya ataupun suku klien sekedar untuk memberikan informasi kepada perawat bahwa klien ini adalah memiliki budaya ini. Makanya nanti di tahun baru kita akan bahas diskusi via online atau misalnya kalau sudah kuliah offline, kita bahas tentang sebenarnya apa sih budaya-budaya yang ada di Tarakan ini ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyakit. Jadi ingat, ketika perawat kurang memiliki pekah budaya kepada pasien, itu akan menjadi masalah saat berinteraksi. Perawat yang kurang memiliki kompetensi akan mudah merasa frustasi. Nah, ini dampaknya juga. Perawat itu akan merasa frustasi dan tidak nyaman dalam berinteraksi, sehingga akan mengganggu pemberian pelayanan kepada klien. Nah, ini perawat yang melakukan asuhan keperawatan peka budaya dapat meningkatkan kepuasan klien. Jadi seperti tadi kalau misalnya kita tidak ada masalah interaksi dengan klien sehingga ketika kita memberikan asuhan keperawatan peka budaya itu akan meningkatkan kepuasan klien. Mungkin mahasiswa belum terlalu paham apa sih sebenarnya asuhan keperawatan. Kalau sebelumnya di semester 2 kita hanya mensimulasikan bagaimana merawat pasien, dalam kenyataannya insya Allah mudah-mudahan sudah aman habis lebaran, tahun depan kita sudah bisa masuk kembali ke rumah sakit. Sehingga mahasiswa bisa langsung mempraktekkan, oh seperti ini ternyata yang dimaksudkan asuhan keperawatan pekah budaya. Jadi asuhan perawatan pekah budaya ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita berinteraksi pada saat memberikan asuhan keperawatan. Secara pengkajian memang tidak terlalu spesifik, hanya ada 1-2 pertanyaan saja yang berkaitan dengan budaya. Kemudian setiap pasien memiliki, ingat tadi bahwa pasien itu membawa budaya masing-masing dan ada keyakinan. Nah, perlu diketahui di dalam diri seseorang ada namanya nilai dan keyakinan. Nah, nilai dan keyakinan ini yang susah dirubah. Dan harus benar-benar mendapatkan pendekatan yang lebih intens atau lebih serius. Harus melalui pendekatan berbagai macam cara, misalnya melalui orang-orang yang dipercaya pasien, kemudian atau tokoh-tokoh yang dianggap disegani. Kemudian pekah budaya ini maka perawatan yang dijalankan akan lebih baik. Karena kenapa? Karena kita melibatkan klien dan keluarganya dalam pengambilan keputusan.
dan proses perawatan klien sesuai dengan budaya mereka. Ingat, sesuai dengan budaya mereka selama tidak bertentangan dengan budaya kesehatan. Misalnya, pasien ada ini yang sudah mau melahirkan, ada orang tua yang menemani, kemudian ada air yang akan diusapkan di perut klien. Kalau air itu tidak ada masalah dan tidak menimbulkan infeksi, misalnya tidak di daerah-daerah yang bisa menimbulkan infeksi, tidak jadi masalah. Dibasuhkan saja air di perut klien, kemudian cukup, kita menjalankan proses perawatan selanjutnya. Misalnya budaya-budaya lain juga, misalnya ada pasien, katanya kalau misalnya luka jangan makan ikan. Itu kan budaya-budaya yang sebenarnya bertentangan. Jadi hal-hal yang seperti ini kita bisa komunikasikan. Nah, kalau misalnya bertentangan seperti itu, pintar-pintarnya kita berbicara secara logis. Dan ingat, harus mudah dipahami oleh klien dan keluarganya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa asuhan keperawatan pekah budaya ini memperhatikan kebudayaan, latar belakang budaya klien, nilai-nilai yang dianutnya, keyakinan, kebiasaan yang mempengaruhi kemampuan pasien, klien, dan keluarganya. Ingat itu tadi, bahwa ternyata kita harus tanya dulu kenapa sih terjadi penolakan kepada klien, terutama pada saat mengambil keputusan. Kemudian juga ada hal-hal yang takutnya bertentangan dengan tradisi kesehatan seperti pada tugas kalian sebelumnya ya, nanti akan dibahas. Nah, seperti apa sih asuhan keperawatan pekah budaya ini? Jadi asuhan keperawatan pekah budaya merupakan asuhan keperawatan yang menggunakan kompetensi budaya dalam membantu pasien memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan budayanya. Ingat, tidak bertentangan dengan kesehatan atau misalnya ini. Kalau misalnya dia bertentangan, lagi-lagi tadi Bapak sampaikan, harus dikomunikasikan secara sebaik-baik. Jadi kita harus lebih paham terhadap nilai dan keyakinan yang di pasien. Misalnya juga kadang-kadang ini yang berkaitan dengan kematian ibu dan anak, kadang-kadang harus menunggu neneknya, harus melahirkan. Kemudian ada beberapa budaya-budaya sebenarnya yang bisa mengancam nyawa seseorang. Kemudian perawat yang memiliki kompetensi kultural diharapkan dapat memberikan asuhan keperawatan yang lebih bermakna pada kehidupan pasien yang berasal dari beragam kebudayaan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan pendekatan budaya yang diberikan oleh perawat. Jadi asuhan keperawatan yang kita berikan ini kan secara umum juga itu bagaimana memberikan kesembuhan, membantu mempercepat kesembuhan atau bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, dengan pendekatan budaya ini diharapkan ini lebih cepat didapatkan oleh klien. Tujuannya itu lebih cepat tercapai. Kemudian dari mana perawat memberikan? Yaitu perawat bisa memberikan intervensi yang sesuai dengan budaya sehingga pasien dapat beradaptasi dengan perubahan kebiasaan atau kebudayaan mereka. Misalnya ada hal-hal yang mereka belum terlalu terbiasa untuk melakukan. Misalnya apa ya? Jangan misalnya ini masih ada pasien tidak boleh potong kuku pada saat lagi sakit. Padahal kita lihat pasien ini kukunya kotor sekali dan pasien biasa makan dengan menggunakan tangan. Nah, seperti ini budayanya ini. Nah, kita jelaskan secara baik-baik bahwa kalau misalnya kukunya itu harus dipotong biar kuman-kumannya tidak masuk ke dalam tubuh. Nanti bisa justru menimbulkan masalah yang baru. Misalnya kompetensi kultural, sekumpulan keterampilan dan perilaku yang memungkinkan perawat bekerja secara efektif dalam konteks kebudayaan pasien. Intinya bagaimana budaya klien ini kita bisa mengkolaborasikan dengan asuhan keperawatan. Asal tadi tidak bertentangan. Kalau bertentangan, lagi-lagi saya sampaikan harus dikomunikasikan. Definisi lain juga bahwa kompetensi kultural perawat ini kemampuan untuk merawat pasien secara peka budaya dengan cara menyesuaikan dengan budaya pasien. Jadi cara menyesuaikan ini artinya kita
harus melihat, oh seperti ini misalnya keluarga kalau misalnya berkomunikasi kepada klien dengan budayanya. Makanya kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, ditanya dulu, Ibu, Pak, kalau misalnya ini ada harus ada keputusan yang diambil oleh keluarga mengenai tindakan yang diberikan, kira-kira siapa yang bisa memutuskan, apakah dari Bapak sendiri atau misalnya dari keluarga yang lain. Karena pernah ada kejadian pasien ini mau dioperasi situ karena harus menunggu dari orang tuanya, sementara orang tuanya dalam perjalanan dan orang tuanya harus melihat dulu kondisinya. Nah itu dilemanya, jadi katanya harus ditunggu dulu. Itu harus dihormati, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap pasien, apalagi yang tidak sesuai dengan budaya mereka. Asuhan keperawatan peka budaya hanya dapat diberikan oleh perawat yang memiliki kemampuan praktek lanjut dan mendapatkan pelatihan. Jadi peka budaya ini termasuk dalam artikel ini dia bisa memberikan asuhan keperawatan peka budaya setelah mendapatkan pelatihan. Sebenarnya juga kalau untuk mahasiswa dan pengetahuan umum cukup kita mengetahui bahwa ternyata ada namanya peka budaya dengan apa? Itu menghormati nilai dan keyakinan budaya pasien ketika akan memberikan asuhan keperawatan. Ini yang harus dilihat hasil akhir dari pemberian asuhan kepada anggota budaya. Misalnya kita ada perbaikan dari diagnosa keperawatan dan rencana terapi. Oh iya, ini kita bisa memberikan sesuatu yang lebih dekat dengan budaya pasien. Perkembangan penanganan rencana tindakan yang diikuti oleh pasien dan didukung oleh keluarga, intinya apa intervensi yang diberikan ke kita kepada klien itu didukung oleh klien sendiri dan keluarga. Kemudian angka keterlambatan dalam pelayanan artinya terjadi penurunan. Jadi pada saat kita pasien itu mendapatkan akses pelayanan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian kita dapat meningkatkan komunikasi karena memang buka budaya ini lebih banyak di masalah komunikasi. Kemudian peningkatan kompatibilitas antara praktik kesehatan. Jadi kita bisa mengadaptasikan atau menyesuaikan bahwa oh, ternyata di dunia kesehatan itu kan hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi. Kemudian bagaimana bisa beradaptasi dengan tradisional. Jadi ini sebagai akhir, model asuhan keperawatan peka budaya ini tetap menggunakan proses keperawatan mulai dari pengkajian, masuk diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian supaya efektifnya asuhan keperawatan, itu tadi kita harus mengintegrasikan antara konsep budaya dan keperawatan transkultural dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, keperawatan transkultural ini nanti materinya insya Allah minggu depan. Jadi ini lebih kepada bagaimana ada namanya lintas budaya, dan budaya itu tidak hanya menonton pada satu budaya, tapi dia juga mengadopsi dari budaya-budaya yang lain. Nah itu transkultural ya, nanti akan dibahas minggu depan. Kemudian perawat tadi perlu mengintegrasikan ya pemahaman tentang konsep kultural dan transkultural. Kalau kultural itu ke budaya-budaya yang dimiliki oleh klien, sementara transkultural itu ada budaya-budaya, oh ternyata juga merupakan adaptasi dan kesamaan dengan budaya yang lain. Oke, demikian materi dari Bapak. Semoga bisa dipahami. Jadi ingat bahwa kompetensi PK budaya ini, asuhan keperawatan ini bahwa kita lebih peka terhadap budaya yang dimiliki pasien. Tujuannya itu untuk menghilangkan miskomunikasi agar perawat dengan klien dapat berinteraksi secara baik, dan intinya perawat dapat memberikan pelayanan yang baik dan klien dan keluarga mendapatkan pelayanan terbaik dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Oke, demikian Bapak tutup kuliah kita hari ini. Jangan lupa untuk daftar hadir dengan menulis komen dan like pada video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.